Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 di sini insyaallah akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dari perusahaan Xiaomi. Untuk presentasinya insyaallah akan disampaikan oleh eee, Faizul. Untuk Faizul, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menyampaikan analisis SWOT Xiaomi Company dari kelompok 4. Untuk anggotanya ada Atala yang sedang sakit. Mohon doanya, semoga disembuhkan. Amin. Lalu ada Ana sendiri dan ada Naufal Lesmana sebagai operator dan MC. Oke, next. Oke, Xiaomi. Ini adalah logo dari Xiaomi, M sama I dengan warna oranye. Untuk Xiaomi tentang ini tuh tentang perusahaan yang mengcopy Apple. Pada tahu kan perusahaan yang mengcopy Apple? Apple udah terkenal banget. Nah, Xiaomi. Xiaomi berasal dari konsep Buddha, yaitu Xiao yang memiliki makna sebiji atau sebutir nasi Buddha yang memiliki kebesaran layaknya gunung, dan Mi merupakan sinonim dari ponsel internet atau sebuah misi yang tidak terselesaikan ya. Oke. Sang pendiri bernama Lei Jun. Jadi Lei Jun ini si foundernya Xiaomi menganggap bahwa kata tersebut menarik sebelum mendirikan perusahaan yang berbasis teknologi. Ia mengajak rekan-rekannya, ada 6 rekan, untuk membangun Xiaomi Company. Next. Oke. Sejarah dari Xiaomi itu dimulai pada April 2010, yang saat itu 6 rekan Lei Jun memutuskan untuk bergabung bersama Lei Jun membangun sebuah Xiaomi Company. Terus mereka merupakan rekan terpilih yang dipilih langsung oleh Lei Jun untuk menjadi anggota tim dari Xiaomi Company. Dan karena mereka Xiaomi ini mendapatkan pendanaan dari Temasek Holdings milik Singapura, IDG Capital, Kiming, and prosesor Qualcomm. Nah, semua orang pasti kagum lah sama sejarah dari Xiaomi Company ini. Nah, mereka itu udah berjalan sekitar 1 dekade, atau kalau dikonversiin sekitar 10 tahun. Nah, sejak mengeluarkan ponsel pertama pada tahun 2010, Xiaomi selalu melakukan inovasi terhadap brand miliknya. Pada tahun 2011, Xiaomi mengeluarkan Xiaomi Mi One yang dilengkapi dengan OS MIUI. Mirip seperti TouchWiz milik Samsung dan iOS milik Apple. Nah, dari MIUI ini berhasil mengambil hati masyarakat. Jadi masyarakat tertarik dengan OS milik Xiaomi, dan akhirnya Xiaomi bergerak terus memproduksi ponsel pintar dengan teknologi terbaru kekinian. Next. Oke, di sini ada table SWOT, ada strengths yang akan kita bahas, lalu ada weakness, opportunities, dan threats. Next. Oke, strengths yang berarti kekuatan. Sebuah perusahaan haruslah memiliki kekuatan agar dapat bersaing di dunia perindustrian, dunia perekonomian. Nah, Xiaomi juga memiliki kekuatan, yaitu yang pertama harga murah, lalu Mi Fans, dan dukungan komunitas dari pengguna Xiaomi yang sangat kuat, lalu dilengkapi dengan OS MIUI, lalu terus selalu menghadirkan inovasi terhadap brand miliknya, dan penawaran garansi yang cukup menarik.
Next. Weakness yang berarti kelemahan. Oke, bagaimanapun seluruh perusahaan pasti ada kelemahannya. Salah satunya ada pada Xiaomi. Xiaomi ini memiliki permasalahan pada hardware dan softwarenya. Pada tahu kan hardware atau software itu apa? Oke. Nah, terus yang kedua itu terlalu banyak distributor. Nah, terus yang ketiga ROM atau read only memory abal-abal. Tahu ROM? Oke, jadi kalau misalkan nggak tahu, ROM itu adalah tempat penyimpanan yang bersifat permanen. Jadi kalau misalkan aliran listrik itu mati, si ROM tetap nyimpan data tersebut. Lalu yang keempat, build quality-nya atau si barangnya itu kurang solid. Next. Opportunities yang berarti peluang. Oke, dengan sistem distribusi yang baik serta melakukan pembangunan merek yang sangat-sangat baik, menjadikan mereka dapat berekspansi lebih besar. Xiaomi pun memiliki pabrik yang besar sehingga dapat memproduksi banyak sekali barang. Harga yang murah dengan kualitas yang baik juga menjadikan Xiaomi salah satu brand yang diincar oleh masyarakat. Lalu ada threats yang berarti ancaman. Nah, ancaman yang dihadapi oleh perusahaan Xiaomi ini adalah persaingan yang ketat dengan brand-brand lainnya, karena di brand yang lainnya itu ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Xiaomi. Salah satunya adalah kamera. Atau kalau di sini biasanya kita pakai Ceremonic, cuman nggak nyambung Ceremonicnya, nggak support. Jadi itu salah satu kelemahannya. Lalu Xiaomi juga memiliki ancaman dari kurangnya pusat layanan. Dan dengan statistik penjualan yang tinggi, menyebabkan mereka tidak bisa mengimbangi antara pusat layanan dengan penjualan tersebut. Next. Lalu kita akan membahas table SWOT dari Xiaomi atau table strategi. Oke, di sini strategi SO yang berarti strength opportunities, yaitu memiliki pabrik yang besar, serta memiliki sistem pendistribusian yang baik. Lalu yang kedua ada spesifikasi yang tinggi serta harga yang murah. Jadi mereka punya kekuatan dari barang yang cukup baik dan harganya pun murah. Lalu yang ketiga melakukan pemasaran ke negara-negara berkembang. Contohnya seperti Indonesia, yang Indonesia tuh sifatnya pengen barang yang bagus tetapi harganya murah. Next. Lalu ada strategi WO atau weakness opportunities. Nah, strategi ini yaitu membuka layanan service center produk di berbagai tempat yang strategis sehingga dapat mengurangi keluhan customer dan menciptakan kepercayaan terhadap brand dari Xiaomi tersebut. Lalu yang kedua ada memperbaiki proses distribusi dengan melakukan pengawasan secara online sehingga dapat meminimalisir perbedaan harga antar daerah. Misalkan di Bogor ini harga Xiaomi Redmi berapa? Redmi 9. Nah, itu harganya sekitar 2 juta. Nah, sedangkan di Sumatera itu Xiaomi Redmi-nya harganya 3 juta. Nah, oke, next. Strategi ST yaitu strength traits yang merupakan yang pertama itu ada menambah portofolio. Jadi portofolio itu semacam kayak kumpulan produk-produk yang udah mereka hasilin jadi dijadikan satu. Nah, jadi di sini tuh menambah portofolio produk di berbagai segmentasi pasar dengan peningkatan spesifikasi produk namun dengan harga yang bersaing dari produk pesaing. Oke. Nomor 2, mengurangi promosi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir konflik. Nah, jadi untuk yang pertama itu
Jadi si Xiaomi menambah portofolio produk untuk menjelaskan apa produk-produknya ke pasar dan meningkatkan kualitas barang, tapi tetap dengan harga yang murah. Lalu yang kedua itu maksudnya kita mengurangi promosi yang nggak jelas, yang nggak sesuai dengan aturan dari pemerintah agar kita tidak terkena konflik. Next. Oke. Lalu ada strategi WT yang berarti weakness dan threats. Strategi ini menjalin kerjasama dengan distributor dalam menambah dan meningkatkan layanan service center produk. Jadi si Xiaomi ini menjalin kerjasama ke distributor biar meningkatkan layanan-layanan yang mereka punya. Jadi dari pusat itu udah kerjasama dengan banyak distributor dan distributor dapat memberikan layanan-layanan ke publik. Nah, yang kedua, menetapkan harga standar produk untuk meminimalisir perbedaan harga jual produk di lokasi yang berbeda. Nah, jadi setiap barang itu harus ada ketetapan harganya, nggak boleh di daerah A itu terlalu tinggi, tapi di daerah B harganya murah banget. Oke, next. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada MC sekaligus operator. Oke, terima kasih untuk Faizul yang telah menjelaskan mengenai analisis SWOT dari Xiaomi Company. Harapannya dengan adanya presentasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua di sini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi audiens yang telah mendengarkan hingga akhir. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.